warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bi jahid nabiyyi wal ali dusturakum ya ahlad daram wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syara'if, yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, mohon maaf ulun kadang menyambatkan ngaran-ngaran dian berataan, namun kadang mengurangi rasa ta'zim dan hormat ulun lawan dian-dian semuanya. Hadirin hadirat yang ulun hormati, yang ulun muliakan, yang ulun banggakan, dan mudahan kita berataan selalu berada di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini dengan kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah bisa dikumpulkan oleh Allah di dalam masjid yang mulia ini. Terlebih khusus ulun pribadi, alhamdulillah malam hari ini bisa pertama kali sampai ke Samudra untuk memberikan ceramah. Dulunya memang sampai ke Samudra, tapi hanya lewat hingga itu ke dermaga menyeberang sungai. Kulik ya lagi. Ada artinya yang singgah-singgah, mana ini berbeda. Ada yang terpenuhi apabila aja ke Samudra. Ada bukannya senang minta ini kita keluar juga. Jadi harap dimaklumi, tapi alhamdulillah ulun kita terkejut ya. Timbul di undangan Samudra betul-betul. Kehendak di samping betul jadi terparahkan. Nah ini harap ke Samudra, udah mau. Diajak terus. Alhamdulillah sampai juga akhirnya. Jujur dasar menjurkan dari istirahat ya. Jadi dari habis Johor dari Banjarmasin. Habis Johor hanya dari Banjarmasin. Maghrib tadi ada di Kerengpangi di Hampale. Maghrib perlu sumbernya kita kan wajib sumbernya. Kalau ada sumbernya, situ. Mau pada mau ya tutup situ, tancap gas lagi ke sini. Alhamdulillah jalan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak jalan lagi kuring. Alhamdulillah, benar bersyukur Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dan semuanya tentunya dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW. Maka salawat dan salam selalu kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada para keluarga, para sahabat beliau dan semua pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian rahimakumullah, kita hidup di dunia ini akan mengalami fase perubahan. Awalnya kita ini kadada, lalu diadakan. Bahari ada kita nih. Dada, Samudra dada kita. Timbul bayar ada tahun 80 keluar, ada tahun 85, ada tahun 90, ada tahun 92. Kalau orang ini tidak ada namanya. Nah, hari dada. Wayang ini ada. Nah, keberadaan kita di muka bumi ini akan mengalami fase-fase perubahan. Mulai kita dilahirkan dalam keadaan lemah. Lemah lembah dilahirkan Pak. Ada nama langsung buka lah keluar dan lemah. Ada. Keadaan lama bergigi ada. Nah, anak mamah nasi ya, kalau nasi itu dipirik dipisah oleh umat kita, hanya kita kalau makan nasi bapirik.
Pasti ada hikmahnya. Andaikan kian kakak aku begini, tak om bayangkan. Mulai lahir ia begini, kita mau bayangkan dia. Ya apa umumnya menyusui? Salah ukangnya pun umumnya. Amunnya kakak anakku ya akalnya ada tapi ada. Jadi kadang-kadang pilihnya mual kap ukangnya lain tahu menentukan itu gagal saya kira. Caranya jujur ya begini orang Tuhan cuma bisa makalannya. Ada mau apa menentukan kok ukang menentukan apa lima punyos. Lain lah penyerbannya kakak anak menentukan lain. Lama hari kita berjalan tada kawat diangkat, mandi dimandii, bendera dibasuhi. Ini fase awal kita datang ke muka bumi. Terus kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, ditambah kekuatan. Puncak kekuatan seorang manusia terletak pada saat umurnya 30 tahun sampai menuju ke 40 tahun. Ini puncak manusia di mana memiliki kekuatan yang paling kuat. 30 sampai 40 itu kuat benar. Biasanya anak ini penyakit tapi apa dulu? Jadi udah ngantuk terus. Ayam kampung, ayam kota, ayam apa aja antuk makan, nggak ada begadang, nggak ada terus. Ada urusan atau penyakit tidak ada. Ada ini puncak kekuatan, gagah, awak kencang masih 30-40 nih. Nah ini di sini puncak kekuatan. Allah akan mengembalikan manusia ini kepada kelemahan. Setelah lemah dijadikan kuat, dijadikan lemah kembali. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allah kembalikan kepada waktu yang paling rendah, waktu yang paling bawah. Dulunya lemah jadi kuat, dipulihkan jadi lemah pula. Puncak yang paling lama ketika sakaratul maut. Paling lama banget. Tak meninggal dunia makin lama lagi. Sadar diri bahwa seorang hamba tidak ada apa-apanya, melainkan hanya menjalankan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita sadar bahwa kehidupan kita kada seumuran kita kuat. Kada seumuran otak kita ini cerdas. Ada saatnya kepintaran otak ini menurun. Bahasa orang kampung lali. Bahasa kami lali itu lain bahasa Jawa. Lali itu tak ingat. Bahasa kami lali itu alahan pada tak ingat. Mengalilo. Ada lagi pikun bahasa Indonesianya. Pikun bahasa kami lali ini sampai bisa baudak anjing, baudak kaki. Itu lali. Wala'iyatubillahi min dalik. Ada sebagian di antara manusia sebelum meninggal dunia tahi diudak, anjing diudak. Ada tahu apa-apa bakame bertutup bakame diudak. Nah, dikasayakan ke awak benar benar. Ada manusia nanti kok ini bujur-bujur lali namanya. Nah, di sini kita akan membahas ada 3 perkara yang insya Allah ini bisa menjadi sebab kita dijaga oleh Allah daripada penyakit pikun. Ada tiga amalan yang akan ulun bagi pada malam hari ini. Amalan yang insya Allah akan mencegah kita daripada penyakit lali, pikun. Jangan sampai ini terjadi. Karena makin ketuha, pikiran kita ini makin berkurang. Kadar kepintaran ini berkurang. Bahari kita pahapalan, sudah Tuhan ini pahapalan kan? Ada lagi ya. Bahari pahapalan tuh ini memori penuh ya tulisannya. Apa hibah? Hari Arba, Mir Arisa, tentang 15
bayar wifi tanggal 9 tanggal 10 anu PDAM non listrik maka ada gini anak biar kuliah pulang belum lagi bini kredit kantor dong si sesak larang cilai itu tapi ada beberapa si sesak kaki nanti neng bayarin tau kan salah kalau mahal yang lain kalau ada 60 nya lagi gampang ya mencari akan duitnya itu mahal sunting itu berapa harganya aku nih kalau jual sekarang. Nah supaya kata pikun ada 3. Satu disebutkan yang berkata ini Sayyiduna Ikrimah ibn Abu Jahal. Abu Jahal ada bisi anak namanya Ikrimah. Abu Jahalnya kafir, bahkan Sayyidul Kafirin, indungnya orang-orang kafir yang memusuhi kepada Nabi Muhammad. Abu Jahal, Amr ibn Hisham. Tapi Abu Jahal ada bisi anak masuk Islam. Nah inilah hebatnya dakwah Nabi kita Muhammad. Padahal kan waktu Nabi berdakwah malaikat itu mau capek kepada Nabi kita. Waalaikumsalam. Nabi kita ditawak pakai batu, Nabi kita dimacam-macam. Malaikat menawarkan, wahai baginda Rasul, hendakkah kami angkatkan gunung, kami hempaskan di kampung Tuhannya itu, biarnya mati semua. Apa jawaban Nabi? Jangan. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunilah umat, ampunilah masyarakatku karena mereka tidak tahu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berilah petunjuk kepada masyarakatku karena inya tidak tahu. Berkat kesabaran Nabi kita Muhammad, akhirnya banyak anak abahnya kada berislam tapi anaknya masuk Islam. Ini pikiran Nabi kita tuh jauh memandang ke depan. Dakwah Nabi itu bukan sifatnya anak bahan hancur, tapi dakwah Nabi kita memikirkan bagaimana generasi ke depan yang akan memeluk Islam. Andaikan Nabi membawa hawa nafsu beliau, tentunya ditawarkan itu langsung dong diandaki matian kurang. Siapa yang merusakan? Nah, tapi Nabi berpikir, amun abahnya kada berislam kalau mau anaknya kayak anaknya kada berislam kalau mau cucunya kada berislam kalau mau buyurnya kada berislam kalau mau intahnya kada berislam kalau mau cicitnya kada berislam kalau mau cuitnya Nabi Islam. Itu turunan anak, cucu, buyut, intah, cicit, cuit, gamin. Anak, cucu, buyut, intah, cicit, cuit, gamin. Nah 7 turunan. Cuit, gamin, pampihan gamin. 7 turunan ke bawah namanya. 7 turunan ke atas, abah, kai, datuk, angga, sangga, muya, muing. Jangan orang Banjar, kayak tau orang Jawa kayak pulang punya. Orang Jawa lah ya namanya ngarang-ngarangnya. Ada penting coba menghafal itu. Ada penting itu rukun Islam ada, rukun apa kalian cuma kalau rukun aku bener ya. Jadi artinya ke atas pada muyang ada lagi muing. Atas pada muyang itu datu anu kuitannya muyang muing. Kita ini paling hafal sampai hingga dulu selesai kan. Beda dengan para habaib itu tercatat nasab beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi si Ikrimah sempat memeluk Islam. Beliau berislam dan bahkan beliau meriwayatkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Salah satunya Ikrimah mengatakan ada 3 hal yang akan menyebabkan seseorang kada pacak mengalami penyakit pikun, kada pacak lali. 1, amalannya qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Maksudnya di luar sholat. Ada bisi amalan membaca Quran di luar sembahyang.
Kalau baca Quran di dalam sembahyang itu memang sunnah dalam sembahyang. Sunnah dan kebiasaan kita pasti kebaca. Memang pahala paling ganal baca Quran itu di dalam sembahyang. Satu huruf dibalas 100 kebaikan. Fatihah itu hurufnya 156. Ada riwayat mengatakan 155. Kalau membaca Maliki Yaumiddin dibaca pendek, Maliki Yaumiddin. Baca ma boleh panjang, boleh pendek. Jadi kalau bacanya Maliki Yaumiddin berarti 156 hurufnya. Kalau membacanya Maliki Yaumiddin berarti 155. Boleh, riwayatnya boleh dua. Jadi kalau dia membaca, orang mendengar imam membaca mana Maliki Yaumiddin itu handap, jangan disalahkan. Berarti ini memakai versi nang tahandap. Itu jangan boleh dikurang, yang lainnya boleh lebih. Lain kan cuma mengoleh Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya kalau boleh selesai. Salat sakit, kamu udah jadi itu kita. Apalagi nampak Fatihah kayak tarawih 7 menit, 20 rakaat, tutup 7 menit. Itu tarawih orang gila. Ada orang gila tarawih. Banyak penyusiannya lompatan. Rapi ya, lakas kontong. Mudah banget. Sedangkan rukun di dalam sholat ada tumakninah. Itu di mana tumakninahnya? Jelas kan ada. Tumakninah itu kan beranai sekedar bacaan subhanallah. Sedetik atau 2 detik beranai itu sudah tumakninah. Jika ada lalu ngobrol. Mana ada sholat amanda? Ngobrol. Biar menalang-nalang era sakit pinggang sama kasar kali. Tujuh ya, ada tidak mau obat itu. Itulah Indonesia. Indonesia ini pasar bagus. Apapun yang dijual payung. Payuan aja mau ada juga orang jadi nabi, ada tidak mau obat itu. Padahal nyata-nyata dalam Islam nang jadi nabi pampihan Nabi Muhammad timbul ada nama aku. Pokoknya dalam keyakinan kita, bila ada nama aku jadi nabi setelah Nabi Muhammad itu wajib tidak dipercayai. Ternyata ada nama aku, percaya. Nah kita mau di Indonesia nih ada aja nama umat misi agama karena Jasun, agama Jasun, agama Jawa Sunda. Ngaran nabinya Tukimin ngaran nabinya. Percaya aja. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Kalau kita manggil apa? Coba Tukimin kira. Ya Rabbi salli ala Tukimin. Jangan jadi nabi jadi guru jasa kalian. Pesawat Palu yang ngaran nabi ada itu. Aku aja mau mati. Ada nama aku Jibril, ya ada juga mau mati. Lia Eden ngaku jadi Jibril, membawa wahyu kepada Presiden SBY dulu. Percaya aja ada nama mati. Kerajaan langit jadi dipimpin oleh Lia Eden yang dinobatkan jadi malaikat Jibril. Sedangkan dalam keyakinan kita, malaikat itu kada besi jenis kelamin, lalakian kada, bibinian kada, banjir kada. Kenapa pada ada lakian kada, bibinian kada, dan yang berbanjir kada roja? Banjir kada juga. Ke malaikat wal malakul ladzi bila abin wa malaikat kada ada bisi abah, kada ada bisi umat. La akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat kada bisa makan, kada bisa minum, kada bisa guring. Jangan kau jadi Jibril makan. Berarti lahir ke malaikat. Tapi percaya. Itu akhirnya dinyatakan sebagai penista agama. Ditangkap oleh polisi. Alhamdulillah dihukum 2 tahun.
Itulah hebatnya kepolisian Republik Indonesia. Jangankan maling dan teroris, Jibril ditangkapnya. Itu hebatnya malaikat dan polisi di Indonesia. Jibril ditangkap polisi dengan kebanggaan. Hebatnya polisi Republik Indonesia, masya Allah, luar biasa. Nah, kembali ke kisah tadi. Membaca Al-Quran satu huruf di dalam sholat, pahalanya memang 100 kebajikan. Satu hurufnya. Biar menambahi ayat panjang, biar baca. Cuma ayat panjang itu sebuah sorangan. Sebenarnya di orang banyak, jangan. Orang banyak ayatnya yang sedang-sedang saja. Ya kayak Sabbihisya, kayak itu kan. Wadduha. Pengarangnya jadi imam lah, Sabihis bisa kayak kawan duga biar bisa jadi merampok Sabihis plus wadduha. Apa sambungannya kan ingat lagi? Nya dengan khairu wa abqa kan kayak itu. Iya sih kainatan khairul laka minal ula. Sambungnya bukaannya Sabihis marabbikal a'la sampai khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sini. Ada habisnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Bukaannya Sabihis. Jadi situ bisa tahu ya. Itu memang pernah terjadi pengalaman di wadah kami. Orang jadi imam hari Jumat. Kita tahu pas ulur kada dia juga kita si dia salah jadi imam pun juga bisa. Tuh yang marah lagi. Iya yang lain kada tujuan kan kayak apa? Jika tuh bisa sambungan kan Pak, 4 baca Quran juga lupa juga. 4 baca Quran jadi kita membaca kadang sedikit imam ada konsepnya tanda-tanda kita ada apa juga. Ini dibiarkan imam jauh dari samping saya waduh kayak apa? Allah jadi. Nah yang sedang-sedang bila berjamaah jangan baca Yasin. Ini maghrib baca Yasin. Waalaikumsalam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Umat jangan dikatakan. Ada nih tak waktu dijadikan yang beli. Baca Yasin. Hanya kata Allahu Akbar. Mulai. Sahabat aku makan takbir udah aja. Imamnya pulang kan kalau pintar kayak gitu. Sadar-sadar aja lah, sadar-sadar aja lah. Nah, itu mendalam sembahyang. Nah, tapi yang dimaksud di sini tadi baca Quran yang supaya tujuannya menjaga agar tidak pikun, itu diusahakan diisi amalan baca Quran di luar sholat. Jadi ada waktu spesial yang kita gunakan untuk membuka kitab suci Al-Quran. Di rumah itu biar diisi Al-Quran. Jangan ada diisi Islam, tapi kan ada diisi Quran. Jangan kesiaan, jangan nukar sama ada nukar Quran. Tiba yang kata semiyah abud. Anu saya kok ada tak Qurannya pengajar di rumah kita. Jadi di sini aku udah diisi Quran, aku cari yang sebelah wadah apa nyudin ya. Oh penyudin ada kan Quran. Buruk ini kan tuh akan ya. Cari pulang ke sebelah sana ada nggak isi Quran yang hanya jadi gua akan bola mengaji. Cari pulang ke sebelah sana, aku bilang Quran ke suatu Quran gua. Cari ke sebelah sana, rumah orang berkunci pulang. Cari ke sebelah sana, orangnya aja sawangan di gua kita lain ya. Ya Allah, aku ingat 6 buah 7 buah rumah dari dekat Quran. Nggak kata semuanya kabur. Nauzubillah min dzalik kayak gitu kan. Kasihan. Lawan kan tukang mengaji itu ada pintar. Kurang tahu pada awal macam mengaji berkesepian kesedia dulu. Ini maharapakan ke rumah, tentu ke rumah ada diisi Quran. Nyatakan kami bisa mengaji nih. Kori-kori nih, diundang orang ke masjid kan di rumah apa? Jurang biar mengaji lah, kesedia betul ayatnya kayak itu orang. Yang ini ada dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Adakah Quran panitia? Terlalu lebay kayak gitu. Bahwa seorangnya pemuda loh itu nah harus sama usia panitia ada isi kayak apa?
Semua penting di masjid dan ada Quran. Semua penting dan ada risal. Ampun pula. Lawan kadang-kadang Quran tuh ada dan lain-lain. Mencari hinggamnya kalau rumput. Jadi baiknya sama orang tidak mulai rumah ada kali poti orang. Nah kayak itu. Jadi kita tuh tujuh bila melihat acara itu sudah siap itu juga dan kadang mengampuni, kadang membuang waktu. Ada membuang waktu. Cuman di sini tadi ulun pernah membuang waktu. Salah ulun juga bang. Tanda kawai harusnya jauh bang. Jauh 9 jam rasanya sampai ke sini lah. Sampai ke tempat acara ini 9 jam kalau pada bilang. Dari jam 1 datang di jam setengah 11 tadi datang ke sini. Kecil ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9 jam, 9 jam setengah, 9 jam setengah ya sampai sini. Itu untuk pakai ribon ya. Jika pakai nama Ayla, untuk pakai itu ribonnya pakai jam. Jika pakai Ayla di mendadak overheadnya mendadak. Bisa namanya. Jadi ulun minta rela dan luar biasa. Apa aja ulun bukan samudera bahan lagi. Itu acap telepon di mobil. Ulun dasar kada nama angkat. Mana-mana menelpon HP ulun angkat di bawah di baju jadi udah ada lagi. Bunyinya dimatiin. Nah aku anak buah ulun orang anak bunyi. Guru di mana dah? Guru di mana dah? Ya kepala berbincang saja. Alhamdulillah sampai ulun minta rela. Berarti minta rela. Bukan kesengajaan untuk mengulur waktu, tapi karena keadaan yang merubah segalanya. Keadaan merubah yaitu antara awak ada kehidupan kerjaan berlaju awak juga. Kehidupan berlaju awak celaka akhirnya jadi ceramah. Baju ramah kepala itu kita balik mobil. Jadi ceramah jadi baik. Kalau mau santai aja lah kayak 150 berat. Oh jajak taruh supir udah tahu lainnya. Alhamdulillah sampai juga. Nah harus ada kita misi amalan dalam keseharian kita membaca Al-Quran. Barang seayatkah, 2 ayatkah, apalagi kalau sejuz sehari atau setengah juz sehari untuk benar. Sediakan insya Allah orang yang hidupnya rutin membaca Al-Quran setiap hari. Tuha kainannya kada baca lali, kada baca pikun, kada baca kaudah tahi. Nah, itu. Orang Tuhan sudah lali. Kembali ribet orang Tuhan sudah berdali. Lain lalunya anak-anak nyaman. Anak tuh berdali bawa paling nggak nukar pokir, nggak nukar mainan. Tujuan membedalinya orang Tuhan salah salah. Tawarin pais, hendak pais walo. Kok pais bisa diulahkan? Pais walo, jadi dia. Ulahkan pais walo, hendak kumpul jadi dia. Apakah hendak orang Tuhan? Ulahkan membudak dalam ekspor, dia pulang. Pada ook yang kayak belakang kayak hijau itu mereka. Gulungan ayam dan wadi oong lah kami nyampe karena bentuknya tuh kukong kayak gini lah. Wadi oong kukong kayak gini. Dalam kukong kayak gini. Nah di satu baca Al-Quran harus kita sediakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Nah, jadi wiridan biar hari-hari itu mas sebenarnya baca Yasin, baca Waqiah, baca Tabarok. Nah, itu di luar sholat, biar mama kan rajin pas aja sudah. Menurut Tuhan bahari Yasin, Waqiah, Tabarok itu di luar kepala berada. Bahari sama itu dulunya. Kami di luar kepala. Dia ada kepalanya. Di luar kepala juga. Orang bahari itu maksudnya di luar kepalanya itu orang bahari sambil duduk-duduk antara maghrib isya atau 5 surah, 4 surah orang bahari. Sambil duduk-duduk di masahapan jam makan isya turun dulu. Kita ini bila santai untuk sembahyang, nah ngecek WhatsApp.
kita. Tapi orang bahari ada orang bahari yang datang di YouTube. Ilmu YouTube kedendel pada orang bahari. Makanya lebih selamat orang dulu daripada orang kita lah. Orang dulu kemaksiatan itu tak kurang dibanding dengan orang kita. Orang kita sekarang maksiatnya lebih terbuka lebar. Orang dulu ada apa namanya, jauh lah. Intinya jauh mereka daripada perbuatan maksiat. Karena sarana untuk bermaksiat itu ada tapi lengkap. Kalau ini terbuka lebar. Jadi YouTube, jadi IG, jadi Facebook, jadi WA, grup macam-macam. Kalau 4 grup penjahat, judulnya aja udah grup penjahat. Jadi berataan nang dikirim pun kisah kejahatannya. Dimana hari ini ada orang mencap dadu sana, wah masang dadu juga sih. Dimana hari ini ada orang jagoan tahajud, ada kabarnya. Itu grup-grup penjahat. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Nah, baca Quran. Yang kedua, amalan supaya kada palalian, yaitu membaca sholawat katsratus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Orang nak banyak bersalawat, hidupnya kan macam lali. Orang nak tujuh bersalawat, hidupnya ada banyak lali. Jadi hijab orang-orang ahli sholawat tu biar. Makin ke Tuhan, makin bersatu. Makin ke Tuhan, makin bersantang. Makin ke Tuhan, makin lingkar. Itu tuh orang ahli sholawat, hidupnya sholawat aja. Apalagi Gawil Sidin memimpinakan maulid. Tuhan gurunya, tapi memimpin maulid kan ada dengan lali Sidin. Mimpin maulid, saban malam apa Sidin memimpin? Faya ayuhal marjun minhu syafa'atan rahim wa qadara. Ada dengan lalinya. Berkat banyak membaca salawat. Dan orang banyak membaca salawat dijamin oleh Nabi kita ditolong. Nabi kita mengatakan ana riyasu man aksara sholata alayya. Aku menjadi penolong bagi orang yang banyak membaca salawat lawan aku. Dijamin Nabi ditolong, dunia ditolong, akhirat pun ditolong oleh Nabi. Ada satu cerita yang diceritakan di zaman Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Waktu Al-Imam Abdullah bin Mubarak melaksanakan prosesi haji, beliau tampak imbai dengan seorang anak muda. Anak muda ini setiap kali melakukan apapun nang dibacanya salawat. Tawaf baca salawat, sa'i baca salawat, melontar jamarat baca salawat, tuntung sembahyang baca salawat. Apapun nang digawinya salawat aja. Kan ada bacaan lain tidak? Abdullah bin Mubarak mendengar, penasaran kalau ada apa namanya rahasia tersendiri kenapa si pemuda ini maka bersalawat. Akhirnya ditakuni oleh Sidin, anak muda, apa gerangan yang menyebabkan ikan awal bersalawat aja? Kada dalam ikan doa anak lain ikan hafal maka salawat terus. Jadinya menjawab, biar siapa? Petakun macam ini. Aku justru Abdullah bin Mubarak mendengar itu langsung terkejutnya. Karena Abdullah bin Mubarak ulama besar, tuan guru besar di zaman itu. Andaikan wahai imam kada pian nama takut ulun kada macam berkisah. Tapi karena pian nama takut ulun akan menceritakan apa rahasia di balik salawat yang ulun baca. Ya disini kisahkan, dikisahkan. Ujar si pemuda tadi suatu hari ulun lawan abah bermaksud ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah ini bersama-sama dengan abah. Kami berjalan batis. Berarti berjalan itu parah aja lah. Di Jazirah Arab situ juga mungkin mulai mana kan kayak itu kan. Atau mungkin mulai Samudra ini ke Mekah. Mungkin berjalan batis yang mana sampai. Masa di motor aja atau bulan dia tembus. Kalau tenang di Jambi semalam
pemecah rekor muri, bahkan rekor dunia kan. Rekor dunia dipecahkannya bahasa bidang motor keluar ke Makkah. Wah, pakai inmek. Wow, 8 bulannya sampai. Tolak ini bagian antara ini. 8 bulannya sampai. Sekarang bayangkan udah kayak apa 8 bulan masa dia motor. Siga. Akhirnya 8 bulan sampai juga ke Mekah. Ada kegempakan lah. Mencahkan rekor, kejujuran. Nah lain-lain datang ke Mekah ke pesawat. Ini datang pakai sepeda motor. Ini apa? Sampai di laut naik ke kapal perek ya, kalau jalan. Sampai bila ada datang laut naik kapal perek. Mungkin kayak itu. Jadi sampai akhirnya. Tuh pasti pintar berbahasa gitu. Ada bisa berbahasa macam-macam. Ada taulihi sampai yang simpel. Kayak kita nih ada sampai isi minyak mbak panggil rasanya. Bahasa kayak itu. Bahasa Inggris kalau bisa, bahasa Arab kalau bisa. Ya kayak gitu bang. Jadi kalau orang bisu ini ahli segala macam bahasa. Mau orang Inggris, mau orang Kanada, mau orang Jerman, mau orang Itali, mau orang Arab, keadaan pahaminya. Akhirnya, itu jadinya orang mana kata anak-anaknya juga. Nah maunya kan juga anak dadanya. Ya Allah. Kemudian saya tadi. Kalau kamakah berjalan, dia berjalan, saya berjalan kan. Di tengah jalan, penjelasan laki tadi abad meninggal dunia. Pas di pertengahan jalan abad ingin melaksanakan ibadah haji, abad meninggal dunia. Nah, kalau meninggal dunia, yang menjadi maulah aku ini sumpah. Waktu abad meninggal dunia, muha abad jadi hirang liwar, latak, hirang latak. Padahal muha abadnya tuh normal. Asalnya putih, bagus, pas mati hilang bunga situ. Minta tolong kemana-mana orang pada akan menolong. Minta tolong kemana-mana orang pada akan menolong. Akhirnya ini terguring dihiga jenazah abahnya. Karena keuyuhan, terguring di dalam guringnya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi datang. Wahai pemuda, kata Nabi, aku datang. Aku Muhammad bin Abdullah SAW. Aku datang. Diparaki Nabi, abahnya yang mati tadi dipusut oleh Nabi muhanya langsung bercahaya. Muha hiram tadi dipusut oleh Nabi bercahaya. Lalu si pemuda tadi bertakun, wahai Rasulullah, kenapa maka biar hakun memusutakan muha abah ulun? Jawaban Nabi kita, abah ikam ni ahli sholawat. Abah ikam ni ahli sholawat, tapi abah ikam juga ahli maksiat. STMJ, sholawat terus maksiat jalan. Itu STMJ-nya. Lain susu terlalu jahe lain. Sholawat terus maksiat jalan. Kurangnya rajin bersolawat, tapi rajin juga bermaksiat. Pernah juga kita mendengar ceritanya tuh, gara-garanya si ini maksiatnya melakukan riba. Ada juga kita mendengar sebagian kayak itu ceritanya. Melaksanakan riba. Orangnya rajin bersalawat, tapi kan tujuh menggawe riba. Itu nama ulah muhasirin jadi hilang. Walhasil maksiat digawinya, tapi tetap ia banyak bersalawat. Cuman Nabi sudah berjanji, ana ghiyasu man aktsara salata alayya. Aku menjadi penolong orang yang banyak bersalawat aku. Ahli maksiat tapi banyak bersalawat ditolong oleh Nabi kita. Muhanya nangirang dipusut oleh Nabi kita langsung menjadi bercahaya. Bangun ini daripada guring, melihat muha abahnya dasar bujur-bujur putih bercahaya. Itu semua berkat banyak membaca salawat. Ahli maksiat sekalipun
ditolong oleh Nabi kita di dalam konteks cerita ini. Nah, kita kayak tujuan banyakilah membaca sholawat supaya kita berharap Nabi kita menolong lawan kita. Mau urusan dunia, mau urusan akhirat, insya Allah ditolong oleh Nabi kita kalau kita banyak membaca sholawat. Di dalam pembahasan kita, orang yang banyak bersolawat hidupnya kada pacang lali, kada pacang ikut. Yang terakhir, supaya hidup kada lali, ziyaratu qabrin auliya, ziyaratu kuburin auliya, menghilangi menziarahi kubur-kubur wali. Amalan supaya kada pikun katuju baziarah ke makam orang wali, ke makam orang soleh. Nabi yang tiba-tiba diberikan Allah Ta'ala orang soleh. Ada orang soleh di benua biar menyeberang ke sana. Ada orang soleh yang luar biasa. Selagi hidupnya hidup sederhana, hakun berdiam di padang sunyi. Bahkan beliau mengatakan rame berdiam di sini. Padahal di padang liur, nyamuk berurut, tapi rumah sini tidak ada nyamuk. Barokahnya luar biasa. Aku di sini menyorangan dia. Aku aja menyorangan dia di situ. Ujar kurang sunyi, ujar sini rame. Maka sungainya membuahnya Allah. Ya Allah, buahnya banyak di sungai. Adanya mana? Jadi pas ulun menyebarang itu kan ziarah karena ulun ada pembuahnya ada ini. Cuma buahnya ada nanti buahnya. Rupanya sesama buaya dilarang saling mendahului. Ada buaya jarang juga lagi kalau ini timbul lah. Ada jarang lah buaya. Di Sampuliran sana kita timbul situ banyak buaya ini. Mulai Sampuliran menuju Karangan itu bersepit tengah 2 jam. Sungainya buaya dia. Mau buaya diaman di pinggir-pinggir gitu. Pas ulun lalu ada desa Kiko. Anak-anak itu hendak melihat buaya berkunyong, berbaris. Hanya ada denang timbul. Rupa-rupanya buaya takutan juga orang Kalua. Nah kalau itu punya buaya jadi ya oke lah sudah Bapak. Karena bos sedang lewat di atas air, kami harap tenang di dalam air. Anak-anak itu kan kayak pemeliharaan, kayak tentang kayak apakah yang sih dia pemeliharaan leh. Saat tenang orang yang berdiri melihat buaya yang paling hitam sepet seorang timbul buaya ini kalau di Bandung binatang paling setia di buaya, tapi kalau naik ke karing buaya darat naik ada setia lagi. Buaya itu setianya di Bandung, bila di karing ada setia lagi hujan. Makanya biasanya laki-laki yang tidak setia itu disamakan dengan buaya. Buaya jadi buaya darat ada setia lagi. Nah ziarahlah ke makam wali. Biar ziarah ke makam wali oleh hati bujur makam sidin benar. Batu nisahnya lihati bujur. Bahkan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas beliau mengatakan, siapa yang memandang makomnya orang wali dengan hati yang senang, maka itu akan menyebabkan hatinya bercahaya, wajahnya bercahaya. Berkat mengikuti kuburan orang wali, dielangi orang wali itu dielangi, diziarah insya Allah. Orang yang katuju berelang ke makam orang wali, hidupnya kada pacang lali. Ziarah ini, ziarah ujung mandala, ziarah. Di mana ada wali, ziarah. Di mana lagi ada wali, di samping banyak orang soleh ke makam Al-Qobiratul Ustaz Kiai Haji Amrul Dahlan, orang soleh, sangat-sangat beliau nyambung sampai ke Nabi Muhammad.
Bahkan beliau dikenal salah satu muslim Kalimantan, orang yang banyak memiliki sanad di Kalimantan. Gurunya beliau Syekh Yasin bin Isa Al-Badani, musnidud dunya, orang yang banyak memiliki sanad-sanad keilmuan di muka bumi ini. Syekh Yasin pada muridnya ada di samping. Dan kita sendiri punya guru kita sanadnya nyambung kepada Kiai Abdul Dahlan. Nyambung sanadnya kepada beliau. Makanya kita biasanya ke samping, kita waktu kita sediakan untuk ziarah ke makam beliau. Karena beliau dalam silsilah ilmuwan, dalam silsilah keilmuan adalah kai oleh kita, guru kita, abah kita. Maka beliau Kiai Abdul Dahlan adalah kai kita di bintangan ilmu. Kai gitu. Insya Allah besok malam kan acara di samping ulun nih di Masjid Al-Kamal. Tapi pada maghrib insya Allah ulun hadir kebetulan malam Selasa di majelisnya Mamarina ulun tuh. Nah Mamarina ini betul. Ustaz Royan. Jadi insya Allah hadir di majelisnya beliau pun ada di WA, hadir dulu lah. Jadi insya Allah sekaligus ziarah sekaligus hadir majelis beliau. Ambil berkat orang soleh. Nah itu. Di mana lagi ada nama tuh kawan guru sekumpul itu di mana? Mambujang. Guru Aiman. Di mana daerah mana tak? Pambuang Bulu. Nah, Pambuang Bulu. Kawan oleh abang guru sekumpul. Ujang orangnya, guru Aiman Ujang. Kawan oleh beliau. Orang soleh. Banyak orang kada tahu kawalian sini. Mastur, tertutup kawaliannya. Bayanglah kita ke sana. Ziarah ke sana. Banyak di orang wali, apalagi dia datang ke Kalsel, datang ke Kalimantan Selatan, ketuyuk orang wali. Banyak makam-makam orang wali, banyak benar. Cuma sebutin aja yang kita pasani bila ziarah ke makam orang wali, bawa hati husnudzon, sangka baik. Terkabulnya doa pian di makam orang wali karena sangka baik pian. Bila pian bersangka jahat, ada baca kabul. Sekalipun pian ziarah ke wali kutub, ada baca kabul. Karena hati pian ada bersangka baik. Sangka baik dari sini melihat makam orang wali kayak apa, kayak keuntungannya ziarah. Aja dananya makam situ panjangnya juran di muka orangnya kayak ini. Ada usah pemanggil kayak itu. Ada jadi hasil pemanggil kayak itu. Mahal juga dalamnya aja. Kayak Sultan Suryarsyah di Kuwait bapak. Panjang, kuburan sini bisa 3 meter atau 2,5 meter. 3 meteran sekolah. Ada yang pinjam aja. Kayak itu aja orang tadi aja. Kayak itu panjangnya kayak apa? Isinya di dalam. Pikiran lu lah jauh aja. Ya apa keziarahan namanya kayak itu. Nang dihiting itu makam sini wah ini, masya Allah orangnya danarnya. Terus kita berpikir macam-macam. Terus berpikir macam-macam. Kalau di komplek pemakaman Sultan Suryarsyah itu banyak orang yang luar biasa. Sidinnya dicatat sebagai Raja Banjar yang pertama kali memeluk Islam, Pangeran Samudra namanya. Cuman memeluk agama Islam, jadi masyhurnya Sultan Suryarsyah, Pangeran Jalan Dunia Bandaran Raja Buana, ahli waris kerajaan Daha, dibuang paman Arya Tahta, kabalan dengan wadah pembukaannya. Di kampung Kuwait diangkat jadi raja, Pangeran Samudra itu gelarnya. Dingin bola. Pangeran Samudra ini dicatat sebagai raja yang pertama kali memeluk Islam. Di samping makam beliau, di
Di sebelah kiri kita masuk ada maqam khatib dayan. Dayan itu mungkin diambil dari bahasa Arab da'iyah, seorang khatib yang mendakwahkan agama Islam. Beliau ahli strategi perang, sakti orangnya, entah itu soleh orangnya, wali lagi. Ini namanya Batu Ma'ullah, mengislamkan Raja Banjar dan tentunya mengislamkan kepala suku yang ada di daerah kami di Kalua. Di Kalua itu ada dulu kepala balai adat yang dimiliki oleh 4 kepala suku. Berkat dimasuki khatib Dayak, 3 kepala suku mau memeluk Islam, 1 kada mau. Itu sejarahnya ada dicatat. Khatib Dayak berkubur di Kuwait, orang soleh. Ada juga makom di dalam komplek pemakaman Kuwait itu tulisannya Sayyid Muhammad. Habib, orangnya Habib. Jadi kita kada tahu, sawasan ini kita kada tahu Habib siapa ini. Ternyata setelah Habib Jindan baru-baru tadi datang kan, Habib Jindan ke Banjarmasin. Baterai 30%. Ini datang dengan Habib Ali. Habib Ali ini buyut oleh Habib Ali Kuita. Jadi Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Kuita. Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali. Yang harus Habib coba itu putar sini. Sama peninggalan kawan pada Tuhan. Habib Ali ini ziarahkan ke Kuwait lawan Habib Jindan. Jadi tak boleh, kenapa ziarah ke situ? Ini jin anak katanya beliau. Ini kakek saya. Habib Jindan itu tentunya kayak sidin di pintaan mama. Karena abah sidin kan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Tapi kalau mamanya sidin Al-Habsyi. Nah, Habib Ali itu dari abah sidin Al-Habsyi. Jadi ini kata beliau termasuk jin pada tuan hubungan sidin. Namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Itu kuburnya ada di pemakaman Kuwait. Jadi sudah ma'ruf kata beliau, sudah dikenal dalam sejarah. Beliau sering mengirim surat bahwa saya dakwah di Kalsel, bahwa saya dakwah di Banjar, kata beliau. Dan itu makomnya bertuliskan Sayyid Muhammad. Letak makomnya hampir beparakan lawan beparakan lawan sumurnya Sultan Suryansyah yang sudah 500 tahun kada pernah kering kayak apapun kemaraunya, kada suruh kering sumur, jernih banyunya. Kalau bujur di komplek pemakaman ada sumur, kada pernah kering, sudah 5 abad kada pernah kering. Itu luar biasanya lah. Nah, banyak jejak langkah para aulia, tinggal hakun adanya kita menghilangi, hakun adanya kita menziarahi. Di Kalua ada aja makam wali-wali, menghadap ke Elang banyak aja. Di Kalua juga, Takap Banjar banyak lagi, Takap Martapura luar biasa. Datuk Karamayan, Datuk Kashful Anwar, Abah Guru Sepumbul, banyak lagi orang-orang wali lain, beratus orang wali di sana. Nah, maka siapa nak tuju menghilangi orang wali, insya Allah hidupnya tak ada macam lagi. Insya Allah. Nah, 3 amalan ini harus kita gawe. Ulangi, baca Quran, baca salawat, ziarah ke kubur wali. Insya Allah ini kada baca maulah tikut, kada baca maulah lali. Inilah kira-kira yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat keseluruhan lawan pian-pian sahabat. Bagi pian yang ingin memiliki kenang-kenangan, memiliki koleksi foto al-fakir, foto ulun pribadi yang itu resmi dicetak oleh majelis kami, Majelis Sabilul Anwar, yang tentunya duitnya untuk operasional majelis kami bisa pian berhubungan dengan anak buah ulun yang ada di dekat masjid. Itu hadiahnya 10.000 paling dikit, ambil sebutik bayar 100 lebih baik. Karena ini tujuannya untuk majelis. Jadi di sana ada koleksi foto-foto ulun yang bisa memilikinya dengan hadiah 10.000 paling dikit lebih selebihnya untuk operasional majelis kami, Majelis Sabilul Anwar.
Nah, mudah-mudahan majelis malam hari ini menjadi sebab Allah ampuni dosa-dosa kita, bisa memaafkan kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita sehat walafiat, wahiran wa batinan. Allah bersihkan selalu hati kita daripada penyakit-penyakit hati. Allah luaskan rezeki kita yang halal, kada susah payah mendapatinya. Mudah-mudahan berkat majelis malam hari ini Allah jadikan qabul segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Allah jadikan kita beserta anak cucu kita selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Minta redha, minta halal, minta maaf lawan niat-niat sedekah. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la